Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laihan Fajar Ramdhani, nomor NPM 102211191. Saya berasal dari kelas G1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi akuntansi yang berjudul dengan formulir, dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Okferianto SEMSI. Sistem informasi akuntansi formulir. Pengertian formulir. Sistem akuntansi organisasi formulir merupakan sebuah catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya berbagai macam transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir juga disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Adapun contoh formulir yaitu formulir faktur penjualan, formulir jurnal, serta formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Jenis-jenis formulir. Adapun jenis-jenis formulir diantaranya ialah formulir satu set ialah satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama. Formulir continuous merupakan berbentuk beberapa lembar di atas perforasi serta dapat disobek bila diperlukan. Formulir tanpa karbon merupakan beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Formulir dengan tinta magnetis merupakan dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer, serta formulir optikal karakter merupakan formulir yang berbentuk angka dan huruf serta dapat dibaca oleh alat input otomatis yang ditransfer ke komputer. Manfaat kegunaan formulir. Adapun manfaat kegunaan formulir diantaranya untuk menentukan hasil kegiatan, untuk menjaga aktiva utang-utang perusahaan, untuk memerintahkan suatu pekerjaan, serta untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana perusahaan. Penggolongan formulir. Adapun penggolongan formulir terbagi menjadi dua. Pertama, formulir menurut sumbernya. Formulir yang dibuat dalam perusahaan yang digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya, kartu jam kerja, memo debit atau kredit, pengeluaran barang, bukti permintaan barang dan jasa. Formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contohnya, faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan lain-lain. Formulir yang diterima dari luar perusahaan. Contohnya, faktur pembelian, surat order dari pembeli, rekening koran bank. Kedua, formulir menurut penggunaannya yang terbagi menjadi dua. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contohnya, bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contohnya, faktur pembelian, faktur penjualan, dan kartu jam kerja. Adapun prinsip dasar dalam merancang formulir.
yaitu pemanfaatan tembusan atau kopi formulir, penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data, rancangan formulir yang sederhana dan ringkas, unsur internal cek dalam merancang formulir, nama dan alamat perusahaan dalam formulir, nama formulir, nomor identifikasi setiap formulir. Formulir besar, pencetakan garis pada formulir, pencantuman nomor urut, rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda, formulir ganda, serta pembagian zona. Kapan formulir yang digunakan atau kapan formulir digunakan? Di antaranya, jika suatu kejadian dicatat, ketika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama, serta jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang formulir. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang formulir diantaranya siapa yang memerlukan atau akan mendapat informasi yang dicatat dalam formulir terkait jumlah formulir tersebut. Adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau digunakan berisi informasi yang sama? Jika ada, disatukan dengan formulir lain. Apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan di dalam formulir yang telah disusun menurut urutan yang logis untuk mengurangi kesalahan? Apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan atau pemrosesan dengan mesin atau kedua-duanya, lebar, spasi, atau garis lurus? Apakah formulir tersebut akan dinilai dengan pensil, tinta, mesin ketik atau mesin khusus, atau dengan proses penggandaan yang lain atau mutu kertas? Serta apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam suatu arsip? Selanjutnya, informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir. Pertama, yang bersangkutan dengan informasi itu sendiri. Kedua, yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Ketiga, dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku besar pembantu. Dokumen pendukung merupakan dokumen yang melampirkan dokumen sumber dengan bukti sahihnya transaksi yang direkam di dalam dokumen sumber. Contohnya, transaksi, dokumen sumber, dan dokumen pendukung yang bersangkutan. Nama transaksi penjualan tunai. Dokumen sumbernya ialah faktur penjualan tunai. Adapun dokumen pendukungnya yang bersangkutan ialah pita reguler kas. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, manfaat penggunaan formulir elektronik. Adapun manfaat penggunaan formulir elektronik diantaranya tidak pernah kehabisan formulir, tidak pernah ketinggalan zaman, ketidakefisienan formulir dapat dihindari, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah, kecepatan pengisian formulir, penangkapan data dilakukan sekali, serta tidak ada data yang mengambang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Ditutup dengan doa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.